Oke, lanjut. Istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul saya, Rasul cintamu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul saya, Rasul cintamu. Rasul saya, Rasul cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wow. Luar biasa sekali ya tampilan dari Ilham Budiarto, seorang anggota kepolisian dan juga tentunya dari sahabat Universitas Terbuka Bengkulu. Oke, silakan duduk ya, Ilham Budiarto. Nah, teman-teman, sekedar untuk informasi bahwa lagu yang barusan dinyanyikan oleh Didit ya, panggilannya Didit, itu sudah di cover, kemudian sudah di-upload, diunggah di media sosial beliau, dan itu luar biasa sekali karena viewersnya mencapai lebih dari 12.000 penonton, ya begitu ya Didit ya, luar biasa sekali. Oke, dan kemudian tidak kalah menarik sahabat UT karena bintang tamu kita pada hari ini ada lagi beliau sama-sama anggota kepolisian, kemudian sama-sama mahasiswa UT Bengkulu, dan bedanya beliau ini adalah salah satu penerima beasiswa Lemdiklat Polri. Oke, silakan kita untuk masuk ke depan dengan kita. Oke, silakan. Oke sahabat UT, tentunya kita tidak sabar lagi untuk ngobrol dengan dua bintang tamu spesial kita pada hari ini ya teman-teman ya. Nah, namun sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman untuk selamat bergabung di acara Ngebut Bengkulu, ngobrol enak, informatif ya bareng UT Bengkulu ya. Oke. Nah, bersama saya dengan Dwida Pasaribu. Nah, sahabat tidak usah kemana-mana, tidak usah melalui kemana-mana, kita ngobrol di Siko aja. Nah, teman-teman, oke, live streaming kita pada hari ini seperti biasanya ya, disiarkan langsung di seluruh media sosial Universitas Terbuka Bengkulu. Ada di YouTube kita di UPBJJ UT Bengkulu, kemudian ada di Instagram kita di @Universitas Terbuka Bengkulu, kemudian hadir juga di dua Facebook kita di Universitas Terbuka Bengkulu dan di UPBJJ UT Bengkulu. Dan satu lagi nih, Instagram artis kita ya, selebgram kita dari Didit ya, boleh disapa nanti ya Didit ya. Nah, oke teman-teman ya, sekedar informasi bahwa pada saat ini kita sedang menerima pendaftaran mahasiswa baru ya. Dan ini batas akhirnya tanggal 15 Juli. Nantinya kita akan ngobrol banyak ya. Kemudian kita membuka pendaftaran KIP kuliah, jadi beasiswa untuk teman-teman yang sedang menonton dan baru lulus SMA atau bahkan lulus 2 tahun belakangan, itu akan bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah. Ya teman-teman, udah nggak sabar lagi ya untuk kenalan dengan bintang tamu spesial kita. Langsung saja ya, kita langsung ke penerima beasiswa Lemdiklat Polri ya, dengan Mas Hengki. Oke, Mas Hengki, boleh kenalan dulu, sapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Selamat siang. Di kesempatan pertama ini Mbak, terlebih dahulu saya mungkin sekaligus mewakili junior saya di sebelah ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Terbuka Bengkulu karena sudah mengundang kami berdua untuk hadir di acara ini. Jelas ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat hadir di acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja saya memperkenalkan diri. Untuk nama saya Hengki Kandar, biasa dipanggil Hengki. Untuk pangkat saya Bribtu. Saya adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Rejang Lebong. Polres Rejang Lebong. Panggilannya siapa, Mas? Hengki aja. Hengki. Oke. Di sebelah saya itu namanya Mas Hengki ya. Teman-teman nanti yang mau bertanya silakan ya. Silakan komen sebanyak-banyaknya, silakan share sebanyak-banyaknya ya, karena nantinya kita akan memberikan door prize yang sangat menarik untuk Anda yang nantinya terpilih menjadi penanya terbaik oleh tim kreatif kita. Oke, langsung saja. Di samping saya itu di name tag-nya tulisannya Didit ya. Sementara di sini kalau kita lihat namanya Ilham Budiarto. Oke, silakan Didit kenalan dulu dengan sahabat-sahabat kita ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Budiarto, pangkat Bribda. Saya berdinas di Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu. SPN ya Didit ya. Ini memang panggilannya Didit ya. Ya, Kenapa ini Didit? Karena di sini namanya Ilham Budiarto ya. kecil dipanggil Didit. Oke, dari kecil sudah dipanggil Didit. Nah, Didit ini dan Mas Hengki ini merupakan mahasiswa UT Bengkulu. Bisa dijelaskan ya Didit ya, sekarang ambil program studi apa dan kemudian sudah semester berapa? Ambil program studi sarjana hukum. Sarjana hukum? Ya, sarjana hukum, sekarang semester 6. Sedang menempuh semester 6. Oke, kalau Mas Hengki tadi semester berapa? Belum kenalan dulu ya tentang kuliahnya. Saya kebetulan mendapatkan beasiswa nih Mbak dari Lemdiklat Mabes Polri. Iya, baik. Saat ini saya di hukum semester kedua. Semester kedua Untuk dan Pokjar di Curug. Pokjar Curug, luar biasa sekali. Lemdiklat Polri, bisa kita bahas kupas tuntas. Lemdiklat Polri itu beasiswanya gimana ya Mas ya? Dapat saya ceritakan sedikit di sini. Iya, boleh. Lemdiklat Polri itu untuk di Polda Bengkulu baru pertama itu tahun kemarin. Tahun kemarin, 2019. Oke. Ya. Di sana saya mendapatkan informasi awalnya dari bagian SDM yang ada di Polres itu bahwa ada penerimaan beasiswa Lemdiklat Polri untuk 20 orang anggota Polri aktif. Oke, baik. Persyaratannya saya ingat itu usia maksimalnya 33 tahun. Nah, jadi nggak boleh lebih dari itu. Udah bisa mendaftar. Oke. Dimanapun dinasnya itu bisa mendaftar. Kemudian melihat informasi itu saya tertarik. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba mengikuti beasiswa tersebut. Belum kepikiran mau dapat atau enggaknya, yang penting coba aja. Coba dulu, karena Mas Hengki sebelumnya belum pernah kuliah. Belum Pernah kuliah, kemudian ada tawaran beasiswa, langsung mencoba, terus diceritakan lagi proses penyeleksiannya seperti apa. Dari Polres itu kami mengajukan, dari Polres Rejang Lebong tempat saya berdinas, kami berdua, ada sama satu lagi senior kami, ada Bang Robi, itu dari Curug, kami berdua, kemudian dikompulir sama Biro SDM Polda. Nah, dari Biro SDM Polda ditampunglah animo saat itu sekitar 55 anggota Polri. Itu merata Mbak, ada yang dari Dokes, ada Brimob. Se-Provinsi Bengkulu? Iya, se-Provinsi Bengkulu ada sekitar 55 orang. Karena kuotanya hanya 20, kemudian kami dikumpulkan di SDM Polda untuk kemudian menjalani tes psikologi. Dari tes psikologi tersebutlah dari 55 itu kemudian terpilih menjadi 20 orang penerima beasiswa Lemdiklat Polri, dan alhamdulillah saya salah satunya. Dan Mas Hengki salah satunya. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke, kita beralih ke Mas Didit dulu nih ya, yang baru-baru ini tenar dengan lagunya si Aisyah, istri Rasulullah, dan itu tanggapannya luar biasa ya. Bagaimana tanggapan seorang Didit yang juga seorang mahasiswa UT ya, yang tiba-tiba mendadak viral begitu bahasanya? Nah, mereka yang kita melihat cover
mau Mau kabar. Kalau bisa tentang UT ya teman-teman ya. ya Oke. Kemudian Didit semester 6 ya, Semester jurusan 6. hukum. Ya. Itu kuliahnya dari Pokja mana? Pokja Kota. Kota Bengkulu. Ya, saya dengar-dengar kan Didit ini baru ditugas dinaskan, pindah tugas dinas ya Ya. di SPM. Nah, itu gimana? Kuliahnya masih di Curug kah atau masih di kota kah? Aku pindah 4 bulan yang lalu. Masih di Pokjarnya Kota Bengkulu. Masih di Pokja Kota Bengkulu. Masih Pokjar Kota. Oke, nah bagi teman-teman di rumah ya seperti yang dialami Didit ya, kuliah di UT Bengkulu di kota, kemudian dipindah tugaskan, misalnya kayak Didit di SPM. Nah itu tidak jadi masalah ya teman-teman ya, karena memang kuliah di UT itu bisa di mana saja, ya bisa di mana saja. Seperti Didit ngambil kuliahnya, layanan belajarnya bagaimana Didit? Online atau Ya, secara online Mbak. Jadi bisa dikerjakan di tidak terbatas tidak oleh terbatas. tempat dan waktu. Oke, luar biasa teman-teman. Ini kita sudah kedatangan pertanyaan, tapi tunggu dulu ya teman-teman ya. Ini sama sebanyak nih pertanyaan. Oke Bu ya. Oke, kalau dari Didit ya, Didit ini kemarin kenapa akhirnya bisa termotivasi untuk kuliah di UT? Sementara yang kita ketahui itu pilihan universitas banyak, apalagi untuk di Bengkulu ya. Nah, kenapa akhirnya Didit menentukan hatinya untuk kuliah di UT? Saya juga baik karena terbuka ini negeri. Oke, universitas negeri, Iya. oke. Juga saya kemarin ketinggalan untuk daftar yang sudah semua daftar, saya belum mendaftar. Harus tahun depan lagi kalau di kelas lain. Kalau di universitas ini bisa setiap semester ada penerimaan baru. Saya ikut barunya di semester 2 gitu. Kedua ya, karena UT saat itu, bukan saat itu ya, Ya. karena memang UT itu teman-teman, seperti yang kita ketahui, dalam 1 tahun itu menerima 2 kali penerimaan mahasiswa baru ya, di bulan Januari dan di bulan Juni. Jadi itu yang menyebabkan Didit ya, karena pendaftarannya bisa dilakukan di bulan Januari atau di bulan Juli. Nah teman-teman semua ya, saya mengingatkan kembali yang lagi nonton bareng kita hari ini, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, bisa melalui Facebook, bisa melalui channel YouTube, bisa melalui Instagram, dan bisa juga melalui Instagram Didit. Nantinya kita akan berikan giveaway ya bagi teman-teman yang terpilih menjadi penanya terbaik. Oke, saya ulangi, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, silakan share sebanyak-banyaknya, karena nantinya kita akan memberikan door prize, memberikan giveaway bagi sahabat yang terpilih menjadi penanya terbaik. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman, atau kita coba jawab pertanyaan dari Nathan ya, yang bertanya melalui channel YouTube. Ini langsung ke Bang Hengki kayaknya. Oke, fasilitas apa saja yang didapat dari beasiswa Lemdiklat? Ini bisa disapa dulu ya Bang ya, Nathan dari channel YouTube UPBJJ UT Bengkulu. Oke, selamat siang untuk Nathan yang nonton dari channel YouTube UT Bengkulu. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan fasilitas apa saja yang didapatkan dari beasiswa Lemdiklat Polri. Namanya beasiswa, saya rasa yang paling utama kami dapatkan adalah masalah keringanan biaya. Itu kami sama sekali tidak mengeluarkan biaya, semuanya ditanggung oleh Lemdiklat Polri, Mbak. Dari segi keringanan biaya, kemudian kalau dari segi biaya, dukungan apa lagi yang diberikan oleh Lemdiklat Polri? Namanya ada reward, pasti ada istilahnya tanggung jawab dari kami selaku penerima beasiswa. Kami juga harus mencapai IPK minimal, persyaratan utamanya itu 2,75 selama itu minimal 2,75 itu selama 3 semester berturut-turut. Selama 3 semester berturut-turut. Kalau lebih dari 3 kali di bawah itu, mungkin nanti beasiswanya bisa dievaluasi lagi. Evaluasi lagi. Nah itu ya Nathan, dari pertanyaan nomor 1 tadi ya, fasilitas apa yang didapat dari segi keringanan biaya ya.
semuanya ditanggung dari SPP, kemudian layanan tutorial atau bagaimana? Yang enggak cuma yang tatap muka. Itu kami pakai biaya sendiri. Mandiri ya, karena memang tatap muka itu teman-teman tidak suatu kewajiban ya. Artinya pilihan buat sahabat apakah mau diambil ataukah tidak. Nah itu ya dari jawaban kita untuk saudara Nathan yang sudah bertanya dari channel YouTube kita. Nah kemudian kita bertanya lagi nih, Mas Hengki yang tadi berbicara bahwa salah satu syarat untuk penerima beasiswa Lendiklat itu harus mendapatkan IPK-nya kalau bisa di bawah, di atas ya, di atas maksudnya di atas 2,75. Nah kita tanya dulu nih bagaimana dengan IPK-nya ya, IPK seorang Bang Henry yang sudah menempuh 2 semester ya, bagaimana dengan nilainya? Kalau untuk nilai, alhamdulillah untuk semester pertama kemarin saya memperoleh nilai tertinggi. Wow, luar biasa teman-teman, Di nilai antara tertinggi ya. untuk seluruh beasiswa yang ada di Universitas Terbuka Bengkulu. Itu Untuk seluruh beasiswa yang ada di UT Bengkulu. kan Wow, beasiswanya luar biasa. banyak, nggak cuma Lendiklat, Oke, ada baik. juga beasiswa macam kan di UT. Banyak bidik misi Banyak. salah satunya, Benar. PPA. Di antara semua yang penerima beasiswa itu, alhamdulillah kemarin di evaluasi semester pertama saya mendapatkan IPK untuk posisi pertama. Posisi pertama, boleh tahu berapa nilainya, poinnya? 3,66. 3,66 ya, itu artinya nilainya rata-rata A semua. A semua. Satu yang B. Satu yang B. Oke, luar biasa sekali. Nah ini jadi pertanyaan bagi kita semua ya sahabat UT ya, bagaimana akhirnya seorang anggota polisi yang bekerja sibuk dari pagi sampai sore, kemudian ikut kuliah di UT dan kemudian nilainya luar biasa 3,67 tadi ya. Kita perlu tahu bagaimana seorang Hengki mengatur waktunya sehingga akhirnya berhasil dalam pekerjaan, mudah-mudahan begitu ya. Oke, dan berhasil dalam kuliah, bisa dijelaskan kan? Mungkin kayaknya lebih ke tipsnya Mbak ya. Boleh, Oh, iya. tips. Atau iya mungkin tipsnya dan Tipsnya. mungkin bagaimana cara membagi waktunya. Membagi waktu. Kalau kami di kepolisian, saya rasa di semua instansi kedinasan peraturan yang dibuat itu tidak harga mati, tidak saklek. Pasti ada pemakluman, ada toleransi dari pimpinan, dan saya rasa hal itu dapat dimanfaatkan oleh kita selaku bawahan untuk dapat meningkatkan kemampuan kita, terutama di bidang perkuliahan ini. Saya kalau untuk belajar di UT sangat-sangat tidak mengganggu kinerja saya di kepolisian, Pak. Oke, sangat tidak mengganggu ya. Layanan apa yang dilakukan? Tatap muka kah? Iya, untuk semester 1 kemarin saya mengikuti tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ya. Itu sama sekali tidak mengganggu jam, Sama sekali tidak mengganggu. sama sekali tidak mengganggu. Namanya kami di kepolisian memang dituntut kinerja, tapi saya rasa tidak cuma di kepolisian, di semua instansi pun pasti ada jam-jam istirahatnya lah, istilahnya seperti itu kan. Lepas dinasnya ada. Nah di saat-saat itulah mungkin saya gunakan untuk mengulang-ulang pelajaran yang saya dapatkan di kampus dari tuton, membuka-buka lagi apa yang tadi dibahas. Mungkin tips-tipsnya paling seperti itu. Di sela-sela waktu saya tidak berdinas, dan bahkan di waktu saya berdinas pun saya masih tetap bisa mengakses semua informasi tentang UT dari handphone. Luar biasa sekali ya. Bagaimana bisa jelaskan aplikasi apa yang dibuka ya waktu bekerja? Bekerja kita bisa mengakses semuanya di situs UT. Situs UT. Di sana lengkap kok. Ada bahan ajar, ada semuanya. Kita bisa mantau nilai kita, kita bisa mantau kegiatan-kegiatan apa yang akan berlangsung, semuanya lengkap di situs UT. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah untuk tatap muka itu kan dilaksanakan di hari Sabtu dengan Minggu ya. Apakah di hari Sabtu Minggu itu masih libur atau bagaimana? Kalau untuk tatap muka, setelah yang saya jalani di semester 1 kemarin, alhamdulillah toleransi dari pihak UT-nya juga sangat luar biasa menurut saya. Itu satu semester kan kita diwajibkan untuk datang di 8 kali pertemuan. Iya, 8 kali. Mohon dikoreksi kalau salah Mbak ya. Iya, benar sekali, 8 kali. 8 kali Iya. pertemuan, dan itu masih ditoleransi lagi sama UT untuk minimal kita hadir di 5 kali pertemuan. Oke, 5 kali. Untuk 3-nya itu jelas dengan keperluan yang jelas lah, istilahnya seperti itu. Jadi masih ada lagi pemakluman dari pihak UT dari 8 kali pertemuan itu
minimal kita bisa datang di 5 kali itu sudah cukup. Luar biasa sekali ya. Begitu ya teman-teman ya, yang tadinya penasaran bagaimana tips seorang pekerja seperti Mas Hengki ya, akhirnya bisa membagi waktu untuk mendapatkan nilai terbaik di universitas terbuka ya. Jadi ketika kita kerja itu tidak menjadi penghalang bagi teman-teman semua untuk menempuh ilmu, untuk mencari ilmu ya. Apalagi tadi seperti dikatakan bahwa di tempat kerja pun ya Mas Hengki bisa mengakses belajar secara online. Mungkin salah satunya melalui aplikasi Mas ya, aplikasi e-learning. Ya teman-teman ya, ini tidak mengharuskan Anda yang di rumah untuk hadir ke lokasi untuk belajar. Cukup duduk di rumah atau cukup duduk di tempat kerja Anda bisa belajar. Seperti itu Mas Hengki ya. Nah ini kemudian kita mau beralih nih ke Didit. Kalau tadi Mas Hengki bilang dia belajarnya secara tatap muka. Nah bagaimana Didit? Oke. Iya, Didit belajarnya bagaimana? Belajar secara online. Kemarin kan banyak, kalau saya dinas kemarin di Polda Bengkulu. Di Polda Bengkulu. Di bagian humas. Iya. Jadi itu hampir setiap hari itu ada acara pimpinan. Jadi Sabtu Minggu tetap juga ada pergi-pergi kayak berdinas kayak gitu. Saya ambil secara ini online, saya ambil untuk meminimalisir saya tidak bisa masuk kan. Saya masuk online, bisa ngerjain di malam hari karena di waktu 1 minggu itu diberikan waktu. Untuk kuliah online itu diberikan waktu. Ya. Nah ini Didit ya, kebetulan sekali ada teman-teman kita yang bertanya ya, untuk Didit tutorial online ya, bagaimana tips dan trik untuk dapat nilai yang baik di tutorial online? Di tutorial online itu selalu masuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, selalu mengerjakan diskusi yang diberikan. Jadi itu nanti ujiannya tetap bergabung dengan yang tatap muka. Tetap bergabung dengan yang tatap muka. Nah itu tadi sahabat UT ya, buat Anda yang penasaran bagaimana akhirnya seorang anggota kepolisian menempuh pendidikan di UT, ya itu sangat fleksibel. Di UT itu kuliahnya sangat fleksibel. Kenapa? Ya seperti yang Mas Hengki bilang, di hari Sabtu dengan hari Minggu beliau libur ya. Libur artinya lepas dinas, berarti dia bisa ikut kuliah secara tatap muka. Nah untuk Didit, nah berhubung dia di hari Sabtu dan Minggu masih dinas, nah akhirnya beliau memilih untuk kuliah secara tutorial online ya. Karena apa? Karena tutorial online itu waktunya fleksibel. Fleksibel ya, tidak mengharuskan harus datang ke satu tempat untuk kuliah gitu ya. Bisa di rumah dan dalam satu inisiasi itu diberikan waktu kurang lebih sebanyak 1 minggu. Begitu ya Didit ya. Dan untuk tips dan triknya tadi mengerjakan seluruh diskusi dengan tugas-tugas yang diberikan di secara online itu. Oke, ikuti semuanya ikuti semua. Nah kemudian kita tanyakan lagi dari Mas Hengki nih, ya Mas Hengki ya, bagaimana pengalaman selama mengikuti kuliah di UT, suka dukanya? Kalau untuk pengalaman mungkin saya belum terlalu banyak jika dibanding Didit yang udah semester atas. Saya baru ini masuk ke semester kedua. Untuk pengalaman di semester 1 kemarin kan saya mengikuti tatap muka. Pengalamannya saya rasa sangat luar biasa. Saya bisa bertemu dengan para tutor-tutor pengajar dari UT yang saya rasa luar biasa sekali. Memberikan ilmu-ilmunya, memberikan pendidikannya kepada kami itu sangat luar biasa. Mengapa saya bisa bilang pengajar UT itu berkualitas? Saya ambil contoh salah satunya untuk di semester 1 kemarin di Pokjar Curup, itu guru yang mengajarkan kami mata pelajaran bahasa Inggris itu teman saya sekolah sendiri ternyata Mbak. Ya, itu teman saya sendiri. Oke. Dan saya tahu teman jadi guru kita, jadi dosen mungkin ya. Oke. Itu saya tahu sekali kapasitas beliau waktu zaman sekolah itu seperti apa. Itu salah satu contoh saja yang saya ambil bahwa benar dosen-dosen di UT itu memiliki kualitas yang baik. Kita penasaran siapa orangnya? Bahasa Inggris kemarin Pak Hendy. Pak Hendy, bukan Pak Jeffrey ya. Oke, tim kreatif kita udah nunjuk-nunjuk saya katanya ya. Oke. Dan kemudian untuk semester 2 bagaimana? Karena
seperti yang kita ketahui teman-teman, kemarin itu kan pandemi ya, virus corona. Nah, bagaimana akhirnya UT bukan menggantikan layanan tutorial tatap muka menjadi TUE, ya, tutorial webinar. Kita tanyakan langsung dengan mahasiswa bagaimana pengalamannya mengikuti TUE dan bagaimana jika dibandingkan dengan PTM, ya. Silakan. Kalau untuk masa pandemi kemarin di semester kedua saya ikut TUE ya dari UT. Itu memang ada plus minusnya semua sih Mbak. Oke. Nah, kalau TUE enaknya kita bisa mengakses perkuliahan itu di mana saja. Mana saja? Tanpa harus datang ke kampus. Mungkin lebih kurang kayak yang Didit lakukan tadi untuk online. Untuk Nah, online. itu hampir mirip-mirip seperti itu. Tapi nanti kita dikasih link untuk bergabung ke pengajarnya dan rekan-rekan satu kelas. Jadi nanti kita berkomunikasinya lewat web itu. Atau gitu. Kalau secara ilmunya, apakah maksimal melalui TUE atau bagaimana? Saya rasa kalau untuk dari segi ilmu balik lagi ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing ya. Kalau saya sih lebih nyamannya ke tatap muka. Ke tatap Sebenarnya, muka. kalau boleh jujur. Kalau lebih jujur, ini Bu Direktur ada yang jujur ya. Kenapa? Kalau boleh Nah, jujur saya lebih suka ke tatap muka karena kalau di web itu gimana ya, kemampuan komunikasi kita terbatas. Mungkin baik. karena kadang-kadang terkendala masalah jaringan dan lain-lain. Terus juga nanti ya namanya di rumah Mbak, kita mengaksesnya di rumah, kadang di tempat kerja, di mana saja, konsentrasi kita agak terpecah belah seperti itu. Dibandingkan dengan kita datang langsung tatap muka ke kampus, saya rasa itu lebih efektif. Kita bisa langsung berinteraksi dengan dosen dan juga rekan-rekan. Itu jelas menambah relasi, menambah ilmu, dan menambah kemampuan kita untuk sekaligus melatih public speaking kita di hadapan rekan-rekan dan juga dosen. Oke, baik sekali ya teman-teman ya. Cuma gini Mas Hengki, kalau kemarin itu kan karena pandemi ya, coronavirus COVID-19 teman-teman semua ya. Jadi kita itu kan dilarang untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak ya. Akhirnya UT punya inisiatif gitu ya dengan menggantikan melalui TUE. Sebenarnya TUE itu maksimal sebenarnya ya, cuma memang seperti yang dikatakan Mas Hengki tadi, tergantung dengan mahasiswanya bagaimana cara menggunakannya ya, begitu. Nah, kemudian nih teman-teman, saya sekedar menginformasikan ya, menginformasikan kepada teman-teman bahwa UT menerima mahasiswa baru ya, batas akhirnya tanggal 15 Juli 2020. Dan kabar gembiranya buat Anda semua, buat Anda anggota kepolisian ya, itu nantinya akan ada keringanan beban SKS begitu ya Bang ya. Dipotong 1 semester, luar biasa sekali ya. Jadi yang awalnya itu 8 semester itu menjadi 7 semester. Ini khusus bagi anggota kepolisian ya, yang sudah mengikuti pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukbal dengan hanya melampirkan legalisir transkrip nilai. Nah, nanti teman-teman Hengki ya, Mas Hengki dengan Mas Didit nanti bisa diinformasikan kepada teman-temannya bahwa untuk sekarang ya itu ada pengurangan beban SKS. Artinya cukup dengan 3,5 tahun sudah bisa menjadi sarjana. Gitu ya, 3,5 tahun. Nah, kemudian dari Didit kemudian kita berbincang dengan Didit. Bagaimana pengalaman selama ikut kuliah di UT? Apakah ada suka, ada dukanya? Ya, pertama dulu masuk ke TTM. Pertama, saya pindah karena tidak bisa ditinggalkan. UT memberi keringanan, jadi ada secara online, saya ikut secara online. Didit sendiri lebih enakan yang mana? Ikut TTM kah atau online kah? Kalau menurut saya secara online. Secara online ya. Kenapa Dit? Juga bisa dikerjakan di malam hari dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu. Oke. Kalau kita berbicara dengan nilai Didit bagaimana ya? Alhamdulillah nilainya Bagus ya, cukup bagus, luar biasa sekali teman-teman semua ya. Oke, sabar untuk teman-teman di rumah yang sudah bertanya ya. Nanti akan kita jawab satu persatu ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya teman-teman semua, silakan di komen. Di komen nantinya kita akan baca dan akan kita jawab, dan tentunya akan kita berikan door prize bagi teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan terbaik. Nah, kemudian
dari Mas Hengki. Ya, dari Mas Hengki ini ada pertanyaan ya. Bagaimana penerapan ilmunya? Ilmu yang telah didapat di UT dengan penerapannya di lingkungan kerja. Apakah sudah ada penerapannya atau bagaimana? Kalau untuk segi penerapan ilmu, jelas dari UT, namanya kita kuliah, menambah kompetensi kita juga. Banyak hal-hal yang saya belum tahu, akhirnya saya tahu, dan itu sangat berguna pada waktu saya bekerja. Jelas, saya mengambil kuliah hukum karena memang basic saya kan di kepolisian, jadi saya rasa itu sangat sesuai. Oh ya, kalau di kantornya bagian apa, Mas? Saya di kantor di Polres bagian keuangan. Bagian keuangan, tidak ambil akuntansi ya? Teman-teman, gila. Bulan kemarin karena beasiswa, jadi Karena harus beasiswa. hukum. Nah mungkin Mas Hengki bisa kasih tips buat, karena begini ya, beasiswa Lemdiklat ini kan baru angkatan pertama dan tidak semua yang dapat. Teman-teman di rumah pasti penasaran bagaimana ketika Mas Hengki tadi cerita bahwa untuk masuk atau untuk lolos sebagai penerima beasiswa Lemdiklat itu ikuti tes psikologi. Nah, bisa jelaskan mungkin punya tips bagi teman-teman yang kemudian anggota Polri juga, dan bagaimana caranya untuk lulus? Kalau untuk tipsnya, kalau hanya mau lulus tadi Mbak, saya rasa itu cek kemampuan masing-masing aja ya. Kemampuan masing-masing. Tapi jelas ditunjang dengan belajar, dengan mengulang-ulang soal seperti itu. Kalau untuk tipsnya pada saat kuliah di UT yang dapat saya bagikan di sini, berdasarkan pengalaman saya, baiknya maksimalkan dulu kehadiran di kelas. Kalau saya untuk tatap muka itu Mbak, kita maksimalkan kehadiran di kelas. Seperti tadi kan minimal 5 kali dalam 8 kali pertemuan itu. Setelah itu kita juga harus mengulang-ulang pelajaran yang sudah diberikan di waktu-waktu luang kita. Seperti itu. Kalau untuk soal ujian, ya saya banyak mendengar keluhan juga ya dari banyak orang bahwa soalnya itu beda dengan yang dipelajarin. Kan kebanyakan begitu ya, atau ada begitu banyak nilai mahasiswa yang akhirnya tidak terlalu bagus begitu. Nah, itu bisa diberikan tipsnya kepada teman-teman. Bagaimana nantinya mendapatkan soal nilai yang bagus pada saat ujian? Kalau untuk di UT, informasi yang saya ketahui, itu untuk UAS kita harus minimal mengumpulkan 30% dari jawaban ujian. Artinya kita harus benar 30% dari keseluruhan total soal yang diberikan. Baik, dari pada jumlah saat soal. UAS, Oke. benar. 30%. Nah, untuk selama ini pengalamannya ikut ujian, apakah soalnya begitu sulit atau bagaimana? Enggak juga ya, karena nilainya bagus. Gimana? Sejauh ini masih saya bisa mengikutinya Mbak. Masih bisa ya, artinya tidak susah ya. Artinya Kalau namanya kita kayak berperang lah Mbak ya, kita harus butuh peluru, begitu juga pada waktu UAS. Kita harus belajar dulu. Luar biasa sih. Kalau UAS tanpa belajar, saya rasa juga nanti hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Tentu poinnya adalah belajar dan belajar. Gitu ya teman-teman. Nah ini udah ada kedatangan pertanyaan lagi ya. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Nah ini ada pertanyaan untuk Didit katanya. Ayo Didit, bagaimana cara membagi waktu mungkin maksudnya Ibu ya, membagi waktu antara pekerjaan, kuliah dan hobinya. Kemudian Didit ikut seleksi disperseni enggak? Kemudian ikut cabang seni suara enggak atau paduan suara enggak? Iya, di UT ini pertanyaan ini. Disperseni katanya. Ya, saya nanti ikut di sport. Ikut, oke, teman-teman ikut ya di bagian cabang nyanyi. Oke. Seni suara. Oke teman-teman, untuk informasi bahwa pada saat ini UT sedang membuka ya di sport seni UT ya teman-teman, yang mempunyai bakat dalam bidang seni dan olahraga silakan nanti daftar dan silakan buka link di bengkulu.ut.ac.id ya. Nanti silakan daftar di situ. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi dari teman kita dari Tia. Tia, terima kasih untuk Tia yang bertanya di Facebook UPBJJ UT Bengkulu ya. Pertanyaannya, apa pandangan Anda
Ini untuk Mas Hengki. Sebagai orang hukum, melihat atau mendengar teman kalian berbuat curang ketika ujian. Wah, ini luar biasa sekali pertanyaannya untuk Tia, karena ini menjadi momok bagi kita, terutama orang UT ya, yang sering sekali melihat ada begitu banyak kecurangan yang terjadi pada saat ujian. Ya Mas, ya bagaimana Mas? Ini pandangan Anda nih sebagai orang hukum. Terima kasih Tia atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa ini Mbak. Sebenarnya saya dimintai pandangan mengenai melihat teman yang melakukan kecurangan pada waktu ujian. Saya pribadi jelas tidak menyetujui, tidak mendukung kegiatan tersebut. Karena kan kasihan untuk yang udah mati-matian belajar, baik. udah mengikuti semuanya dengan baik sesuai aturan, kemudian melihat temannya melakukan kecurangan. Saya rasa itu sangat-sangat tidak dibenarkan dari segi apapun. Dari segi apapun ya? Atau mungkin lebih dari segi hukumnya ada nggak sih yang melarang contek ini? Kalau untuk mencontek mungkin lebih ke kebijakan dari kampus ya. Belum masuk ke ranah pidana mungkin. Oke, mungkin Pak Jeffrey kali. Pak Jeffrey orang hukum gimana nih Pak Jeffrey? Nantinya Pak Jeffrey akan kita undang jadi bintang tamu ya teman-teman ya, untuk menjawab ini dan dikaitkan dengan hukum. Yang pastinya ini susah lupa sih kalau saya lihat ya, tergantung dengan mahasiswanya. Tapi yang namanya mencontek ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya begitu sih Mas. Nantinya beliau kan akan ya, bagaimana nanti menerapkan ilmunya, sementara selama ini dia mencontek ya kan, apa yang didapatkan. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi. Sama ya teman-teman ya, masih ditulis-tulis. Gak usah kemana-mana kawan-kawan ya, di situ aja. Nah, tebang pilih sama Mas dan Mas ya. Polisi kan sering ditugaskan ke luar daerah atau provinsi secara mendadak. Pernah nggak numpang ujian? Gimana dan bagaimana pengalamannya? Oke, silakan Mas Eki, apakah pernah selama ini? Kalau saya kebetulan baru menjalani semester kedua, kalau untuk numpang ujian tadi, alhamdulillah belum. Belum pernah, oke. Untuk ujian semester pertama kemarin lancar aja di Pokjar Curup. Di Curup ya. Karena baru sekali semester. Baru sekali semester. Untuk teman-temannya bagaimana? Ada nggak yang ditugas dinaskan di luar pada saat ujian? Kalau di contohnya di Papua ya, oke. Atau di Jakarta? Kalau yang di Polres, nggak ada itu Mbak. Nggak Mungkin ada. yang kalau yang sampai ke Papua itu biasanya di Brimob. Brimob ya, oke di Brimob. Kalau di Didit, sudah semester 6. Selama ini ujiannya di mana aja? Pernah nggak keluar kota? Ujiannya masih di Pokjar Kota, selama baru pindah 4. Oke, belum pernah ya, artinya belum pernah. Mungkin nanti ujian yang numpang ke Curup. Hanya batas provinsi ya. Oke teman-teman, saya mau sapa-sapa dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah menyaksikan kita secara live ya. Selamat bergabung dari kami ya, kami ucapkan untuk UT Malang. Terima kasih atas partisipasi Anda ya. Selamat bergabung di acara live streaming kita, di acara Ngebut Bengkulu, ngobrol enak, informatif bareng UT Bengkulu. Udah usah melalar kemana-mana, kita ngobrol di situ aja. Nah silakan komen, silakan like, share sebanyak-banyaknya. Karena nantinya kita akan memberikan door prize atau giveaway bagi Anda yang terpilih penanya terbaik. Nah teman-teman, untuk pertanyaan yang tadi bisa saya sampaikan ya, nantinya jika Mas Hengki, jika Mas Didit ya, misalnya ujian ya, kemudian tiba-tiba ditugaskan keluar kota atau keluar daerah. Nah, nggak usah khawatir teman-teman semua, karena kita bisa numpang ujian istilahnya ya. Artinya nanti teman-teman tidak maksudnya bisa tetap ujian ya. Misalnya seperti Mas Hengki nih ya, ujian tanggal 10 Juni. Contohnya 10 Juni. Nah, tiba-tiba di tanggal 9 ditugaskan ke Jakarta. Ya, apakah Mas Hengki bisa ujian? Bisa sahabat UT ya. Tinggal laporkan saja ke UT, bisa by phone, by WA, by SMS. Nanti akan kita buatkan suratnya dan Mas Hengkinya bisa langsung ujian di mana dia mau ujian. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Uswatun Hasana. Terima kasih kepada Uswatun dari Facebook UPBJJ UT Bengkulu yang menanyakan tentang alasan
atau motivasi apa ya untuk kalian berdua masih tetap semangat melanjutkan kuliah di samping telah menjadi anggota kepolisian? Nah, luar biasa sekali ya teman-teman pertanyaannya ya. Karena kalau kita lihat sudah pakai seragam ya, sudah rapi, sudah kerja, penghasilannya udah tetap gitu ya. Kenapa akhirnya tetap kuliah? Kalau ditanya kenapa tetap kuliah padahal sudah bekerja, pertanyaan dari Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Saya melihatnya gini Mbak, di sekarang kan era globalisasi, era 4.0 kata orang, kata anak zaman sekarang. Itu saya melihat setiap individu itu kan dituntut untuk memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih daripada individu lainnya. Nah, melihat hal itu, kemudian saya basicnya kemarin gabung di kepolisian kan masih SMA. Saya berpikir bagaimana caranya untuk saya meningkatkan kompetensi saya, meningkatkan kemampuan saya. Salah satunya saya pikir dengan saya berkuliah di Universitas Terbuka Bengkulu. Hal lain yang saya dipertimbangkan saya, kenapa saya kemudian memutuskan untuk kuliah, bagi saya, apalagi sekarang di kepolisian, itu kami sudah bagi anggota Polri yang sudah mendapatkan gelar sarjana itu mendapatkan jenjang karir yang jelas. Maksudnya begini Mbak, ada keringanan dari kepolisian sekarang untuk anggota yang sudah sarjana. Karena Didit sekarang kan saya kasih contoh masih bribda pangkatnya. Dia kalau mau menjadi seperti saya bribtu itu harus menjalani 5 tahun dinas. 5 tahun. Nah, Oke. sedangkan kalau sudah sarjana nanti Didit cukup menjalani 4 tahun untuk kemudian bisa langsung naik pangkat. Itu 4 keuntungannya tahun, sekarang. itu keuntungannya ya. Untuk kedepannya naik pangkatnya cuma 4 tahun lagi atau bagaimana? Enggak, balik lagi. Balik lagi. Nah, cuma untuk 1 kali kesempatan. Untuk 1 kali aja ya, tapi luar biasa juga 1 tahun. Jadi nggak ada katanya sia-sia untuk di kuliah, walaupun sudah bekerja, karena di karir dan juga jelas di kemampuan kita jelas nanti mempengaruhi. Saya rasa seperti itu. Mengaruhi ya. Atau saya pernah dengar juga nih Mas, katanya untuk jenjang karir yang lain apa sih yang lebih itu harus dari sarjana katanya. Kalau untuk penerimaan perwira mungkin. Iya, perwira ya teman-teman ya. Itu ada juga tuh memang dari kepolisian namanya SIPSS, itu penerimaan anggota Polri untuk yang dari sarjana, sumber sarjana. Dari sarjana ya. Nanti langsung pangkat atau golongannya itu IPDA, kalau di kami itu mungkin di PNS itu 3A. Nah, langsung jadi perwira. Perwira dan tentu saja syaratnya harus punya ijazah S1 ya. Harus dari ilmu hukum enggak, Mas? Enggak, tiap tahun banyak kok penerimaannya dari jurusan-jurusan yang lain juga banyak. Juga banyak ya. Nah, itu teman-teman ya, alasan dari Mas Hengki yang tadi bertanya, kenapa sih kuliah lagi, udah kerja tuh katanya. Nah, ternyata luar biasa jawaban dari Mas Hengki ya, selain untuk menambah wawasan, menambah ilmu, kemudian bersaing zaman era digital, juga menunjang karir ya. Kemudian kalau Didit gimana Didit? Kalau kata orang Bengkulu tuh ngapo Didit kuliah lagi ya? Nah, jadi polisi ya. Jenjang karir sama ya. Iya. Untuk nambah wawasan enggak? Oh, wawasan juga. Untuk nambah wawasan juga ya. Oke, baik. Nah, teman-teman di rumah, ini kita dapat request lagi katanya Didit suruh nyanyi lagi Didit. Gimana nih teman-teman semua? Nanti ya jangan kemana-mana ya. Kita di akhir nanti akan nyanyi lagi Diditnya ya. Request lagu ya Tanya ya. Oke teman-teman. Oke, langsung live nantinya. Silakan teman-teman yang mau request lagu ya, boleh nantinya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Haryani ya, dari Haryani. Dari Haryani, terima kasih pada Haryani dari Instagram Universitas Terbuka Bengkulu. Pertanyaannya, ini saya senyum nih bacanya, Dit. Gimana nih, Dit? Ya, ada pacar Didit kah ini bacanya ya? Didit kan sudah semester 6 katanya, hampir wisuda katanya. Nah, Dit hampir wisuda kan, Dit? Iya. Sudah siap belum untuk pendamping? Untuk pendamping wisudanya, gimana Dit? Aduh, dari Haryani nih. Sapa dulu nih Haryaninya. Ya, Haryani. Haryani ya. Silakan Haryani. Ya, ini BDJ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Gimana nih? Ragu-ragu jawabnya ya. Ya, kalau sudah ada jodohnya sebelum sudah juga sudah ada jodoh, belum wisuda juga. Oke, berarti artinya ini belum ada ya, teman-teman ya. Artinya belum ada ya, Dit. Langsung to the point aja, Dit. Ini di rumah banyak yang ini nih, nanya-nanya nih. Sudah ada. Luar biasa sekali. Jadi jangan sedih teman-teman semua ya. Tapi belum nikah kan, Dit? Belum. Nah, belum nikah masih ada kesempatan. Bagi sahabat semua di rumah ya. Kalau Mas Hengki, boleh agak ini dikit ya. Mas Hengki gimana? Udah menikah? Belum juga. Oke teman-teman, belum juga. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Nanti daftar ke UT ketemu dengan mereka berdua ya. Begitu ya Mas ya. Oke. Kemudian dari Mas Hengki, bagaimana pesan dan pesannya ya bagi masyarakat di rumah ya, karena saya melihat ada begitu banyak juga teman-teman yang belum melanjutkan ke tingkat sarjana. Pesannya bagaimana? Pesan saya untuk yang ada di rumah yang belum sarjana, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Mungkin itu aja. Tidak ada kata Maksudnya kan, terlambat ya. berapapun usia Anda masih untuk berkuliah itu masih layak. Oke, Masih bakal berapapun diterima. usia Anda, dan itu hanya terjadi di UT, oke? Dan itu hanya terjadi di UT teman-teman ya, bagi Anda di rumah yang kalau kata Mas Hengki tadi udah berusia ya mungkin 30 sampai 50 tahun ke atas, jangan khawatir. Jangan ragu-ragu teman-teman, di UT itu tidak membatasi usia Anda untuk masuk kuliah di UT ya. Tidak ada batasan usia ya. Syaratnya hanya satu, Mas. Ya, udah SMA, sudah tamat SMA ya. Oke. Oke, paket C pun boleh teman-teman ya, tidak jadi penghalang bagi Anda untuk menempuh pendidikan. Itu Mas ya. Mas, ini pesannya untuk anggota kepolisian yang katanya masih banyak belum kuliah, bagaimana? Ya, untuk rekan-rekan senior, saya mohon izin untuk senior dan rekan-rekan juga junior-junior saya di kepolisian. Saya mohon izin untuk menyapa Pak Kapolres Rejang Lebong, AKBP Yono. Hari ini sedang ikut live ya. Siap. Saya mohon izin untuk bagi senior dan rekan-rekan yang belum berkuliah, sebaiknya untuk kita meningkatkan kompetensi kita. Salah satunya dengan berkuliah di Universitas Terbuka Bengkulu. Apalagi sekarang kan di UT untuk S1 hukum bagi anggota Polri tadi kan sudah dijelaskan cukup 3,5 tahun saja. Saya rasa itu merupakan pertimbangan yang luar biasa diberikan UT, mungkin tidak bagi universitas lain memberikan tawaran seperti itu. Saya rasa ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi senior dan rekan-rekan sekalian anggota Polri dapat bergabung di UT. Kalau untuk urusan akreditasi dan lain-lain saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena saya dari Lemdiklat Polri pun berkuliahnya kerjasamanya dengan Universitas Terbuka Bengkulu. Untuk kualitas nggak usah diragukan lagi. Nah, untuk teman-teman semua, informasi bahwa program kuliah 3,5 tahun itu baru semester ini teman-teman ya. Jadi jangan ketinggalan lagi ya, jangan kelewatan lagi. Pendaftaran mahasiswa baru kita ditutup itu paling lambat 15 Juli. Anda cukup melampirkan ijazah SMA, kemudian nanti melampirkan legalisir transkrip nilai bagi Anda yang berasal dari Diktuba ya. Kemudian dari Didit silakan, kira-kira pesan apa untuk adik tingkat? Sebelumnya mau Boleh, silakan. Lagi lagu nggak, Dit? Oke. Halo. komandan saya, ini komandan Kombes Pol Agus Wibowo, Kepala Sekolah Polisi Negara Polda. Kita sama Abang saya disapa abang di SPN ya. ada abangnya Kak Duida, Bapak Pasaribu. Pesannya apa untuk adik tingkat? Untuk adik-adik polisian, baik daftar ke universitas tersebut. Bisa secara online dan tatap muka. Belajarnya bisa Iya, online, bisa tatap muka. tatap
Oke teman-teman, ya ini sesuai dengan request sahabat UT semuanya, kita akan mendengarkan Didit. Namun sebelumnya, terima kasih atas partisipasi Anda. Oke, masih ada teman-teman ya, mohon maaf ya. Terima kasih atas partisipasi Anda teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk share like-nya. Jadi saya akan mengumumkan pemenang giveaway kita pada hari ini jatuh kepada Tia dari Facebook UPBJJ UT Bengkulu, kemudian selamat kepada Nathan yang sudah bertanya melalui channel YouTube UPBJJ UT Bengkulu. Terima kasih atas partisipasi Anda dan tidak terasa 1 jam saya telah menemani Anda. Terus saksikan Ngebut Bengkulu, ngobrol enak, informatif ya bareng UT Bengkulu nantinya di hari Selasa seperti biasa di jam 2 siang. Oke, untuk oke ya. Oke teman-teman ya, ini untuk 2 orang yang merepost live diumumkan pada sore hari nanti. Jangan khawatir, jangan sedih hati ya teman-teman ya. Nantinya akan kita umumkan di sore hari nanti. Berikut ini penampilan Didit. Nyanyi ini kami bernyanyi "Kau Kan". لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب طيبة قبل الحبيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وترى الله فيجيب أرضاها لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب ونسكره يا حبيب محمد مخرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب طيبة قبل الحبيب طالبا قرب الحبيب. Terima kasih sahabat Universitas Terbuka Bengkulu atas partisipasi Anda pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Ngebut Bengkulu, ngobrol enak, informatif ya bareng UT